Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Feni Yunita Hardianti, NIM K44194040, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, Universitas 11 Maret. Nah, kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang RPP Daring, model inspiratif untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Bapak Nur Fatah Abidin, SPD MPD. Sebelum kita membahas RPP inspiratif jarak jauh, kita akan ulas sekilas terlebih dahulu tentang apa itu RPP dan jenisnya. RPP ini adalah pedoman yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam formatnya, RPP terbagi menjadi dua jenis model, yaitu yang pertama adalah RPP konvensional, yang dalam formatnya itu lebih kompleks, terdiri dari identitas, kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, media, bahan ajar, sumber pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kemudian yang kedua adalah RPP inspiratif. RPP inspiratif ini muncul sebagai opsi untuk mempermudah administrasi guru. Jadi dalam format penyusunannya lebih simpel dan tidak ada pakem tertentu. Nah, penyusunannya RPP ini juga disusun untuk pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh atau bahkan untuk pembelajaran hybrid di mana dalam pembelajaran terdapat pembelajaran tatap muka dan jarak jauh. Teman-teman, di sini aku udah ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, singkatnya RPP-PJJ atau RPP Daring, dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini aku ngambil contoh sekolahnya SMA Negeri Kebak Kramat dengan materi pokok, hasil, dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia. Materi kelas 10 semester 1 dengan alokasi waktu 3 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan itu 6 kali 20 menit. Nah, dalam penyusunan RPP inspiratif kali ini, aku ngambil mencantumkan kompetensi dasar dan IPK. Sebenarnya nggak ada format tertentu sih, kayak format resmi tertentu untuk penyusunan RPP inspiratif ini, asalkan jelas gitu aja, asalkan apa yang mau disampaikan itu jelas, kayak KD-nya apa, tujuannya apa, modelnya apa, media pembelajarannya apa aja, itu yang penting jelas, karena tujuan dari RPP inspiratif ini juga kan untuk memudahkan administrasi tenaga pendidik atau guru atau dosen begitu ya. Nah, kali ini aku ngambil format dengan yang terdiri dari yang pertama adalah kompetensi dasar dan indikator. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Oke. Komponen dalam RPP inspiratifku kali ini ada kompetensi dasar dan IPK, yang kemudian ada kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, kita lihat kompetensi dasar. Di sini aku ngambil kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Nah, yang kemudian ada 4.4, yaitu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, bisa teman-teman lihat. Untuk IPK ini terserah sih, kayak teman-teman mau menambahkan yang bagaimana, karena ini sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Teman-teman mau
memberi materi apa untuk peserta didik. Komponen yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini aku bagi jadi 3 juga sesuai dengan pertemuan yang aku buat sebelumnya. Di mana pertemuan yang pertama, ini adalah langkah awalnya, guru menyampaikan materi pada file PPT tentang hasil kebudayaan manusia purba pada zaman batu dan berdasarkan jenis kebudayaannya melalui platform Google Meet dengan link tersebut. Langkah yang kedua adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat tema diskusi sesuai dengan mata pelajaran hasil kebudayaan manusia purba pada zaman batu dan hasil kebudayaan manusia purba berdasarkan jenis kebudayaannya. Kemudian langkah yang ketiga adalah setiap kelompok melakukan pencarian sumber data melalui buku modul Sejarah Indonesia edisi revisi kelas 10 semester 1 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian ada modul Sejarah Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 jilid 1 penerbit Erlangga atau sumber artikel lain di internet yang dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, kenapa dilakukan di luar jam pelajaran? Karena di sini aku maunya nggak menghambat pembelajaran begitu. Jadi pencarian sumber dapat dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, untuk tahap yang terakhir di pertemuan pertama ini adalah setiap kelompok berdiskusi melalui WhatsApp group ataupun platform lain seperti Google Meet atau Zoom Meeting di luar jam pelajaran, sesuai dengan tema yang telah ditentukan dengan berbagai sumber. Oke. Sekali lagi, ini dilakukan di luar jam pelajaran karena ini kayak kayak tugas untuk mempersiapkan presentasi di pertemuan berikutnya begitu. Jadi aku bagi menjadi 3 pertemuan ini karena pertemuan pertama untuk menyampaikan materi, kemudian penugasan kelompok ini, dan lanjut di pertemuan kedua ini yaitu presentasi, di mana tahapnya adalah setiap kelompok melakukan presentasi melalui Google Meet dengan link seperti tadi dan menyerahkan hasil diskusi dalam bentuk laporan melalui platform WhatsApp Group secara kelas 10. Nah, pertemuan ketiga adalah tahap pertama, guru memberikan stimulus dengan materi pelajaran menggunakan file PPT tentang materi kebudayaan manusia purba pada zaman logam dan pola kehidupan manusia purba dengan menggunakan platform Google Meet dengan link seperti tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan langkah ketiga adalah siswa mencari, menemukan, mengolah, dan menyimpulkan nilai-nilai yang dapat diambil dari hasil kebudayaan manusia purba dan mengumpulkan tugas berupa portofolio, tulisan tangan tentang nilai-nilai yang dapat diambil dari materi hasil kebudayaan manusia purba ini. Kemudian tugas tersebut akan dikirim melalui platform WhatsApp Group secara kelas 10. Nah, perlu dicatat teman-teman, dalam penyusunan kegiatan pembelajaran ini harus jelas sintaknya. Jadi, misal teman-teman pakai model pembelajaran apa, ya harus disesuaikan. Nah, di sini aku buat RPP ini dengan model pembelajaran Discovery Learning. Jadi, sebenarnya nggak aku tulis secara tersurat. Sebenarnya nggak aku tulis secara tersurat sintaks ini, jadi aku buat secara tersirat begitu, kayak guru menyampaikan materi itu termasuk dalam stimulus. Kemudian dalam melakukan pencarian sumber ini adalah tahap pencarian data begitu, dan kemudian mengolah data dan menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini pada tahap presentasi ini juga. Begitu. Oke, masuk ke komponen yang terakhir adalah komponen penilaian, di mana aspek yang dinilai
Ini aku mengambil 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk menilai aspek pengetahuan, siswa diberi tes tertulis berupa uraian yang diberikan melalui platform Google Classroom dengan link berikut untuk mengukur kemampuan siswa tentunya ya pengetahuan siswa begitulah. Kemudian juga dilakukan remedial pada siswa yang nilainya belum mencukupi KKM dan pengayaan bagi siswa yang nilainya telah mencukupi KKM. Kemudian dalam penilaian keterampilan dilakukan pada saat siswa melakukan presentasi serta penugasan tertulis berupa pengumpulan resume. Yang ketiga adalah aspek sikap, yaitu penilaian dilakukan dengan observasi pada saat pembelajaran berlangsung. Penilaian dilakukan secara individu dan juga kelompok. Oke, sebenarnya dalam RPP inspiratif ini cukup hanya dengan sampai penilaian begitu ya. Karena pada dasarnya RPP inspiratif ini hanya terdiri dari 1-2 lembar. Namun, dalam RPP konvensional tentunya kan ada lampiran-lampiran begitu ya. Untuk memperjelas komponen yang perlu penjelasan lebih begitu. Jadi di sini aku udah ambil beberapa contoh lampiran untuk penilaian, juga untuk contoh soal begitu. Jadi di lampiran pertama ini adalah instrumen penilaian sikap. Jangan lupa identitas sekolahnya. Nah, dalam instrumen penilaian sikap ini aku udah buat tabel yang terdiri dari nomor pastinya ya, nama siswa, kemudian sikap yang dinilai yaitu tentang kedisiplinan, kejujuran, dan kerjasama. Nah, skornya ini terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian akan ditotal. Maksudnya gimana? Jadi penilaian ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kecenderungan sikap siswa. Jadi siswa itu akan cenderung bersikap baik atau buruk begitu ya. Nah, untuk keterangannya itu untuk skor 1 itu berarti sikap siswa itu sangat kurang begitu. Untuk skor 2 sikap siswa berarti kurang. Untuk skor 3 berarti sikap siswa baik, dan skor 4 sangat baik. Nah, skor 1 ini terdiri dari jumlah skor antara 1 sampai 4 dengan kategori sangat kurang baik. Kemudian di skor 2 ini terdiri dari jumlah skor 5 sampai 8 dengan kategori sikap kurang baik, dan skor 3 ini terdiri dari jumlah skor 9 sampai 12 dengan kategori sikap baik, dan skor 4 terdiri dari jumlah skor 13 sampai 16 dengan kategori sangat baik. Kemudian untuk yang kedua adalah catatan keaktifan siswa. Nah, catatan keaktifan siswa ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif siswa itu dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya ini juga dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung ya. Nah, di sini udah ada tabel yang terdiri dari nomor, nama siswa, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, total poin, dan keterangan. Nah, maksudnya gimana? Jadi misal, ada siswa yang bernama Feni begitu. Nah, di pertemuan pertama pada pembelajaran sejarah ini, misal dia itu aktif bertanya 1 kali begitu ya. Kita kasih poin 1. Kemudian misal di pertemuan kedua, dia sama sekali nggak aktif begitu, nggak bertanya, nggak berpendapat, ya intinya dia itu nggak aktif begitu ya, hanya jadi pendengar setia begitu kan.
Jadi kita kosongin aja. Kemudian di pertemuan yang ketiga, misal si Feni ini dia bertanya 1 kali, kita kasih poin 1. Kemudian dia juga menanggapi pendapat teman lain atau menanggapi pertanyaan guru begitu, jadi kita kasih poin 1. Nah, jadi total poin yang didapat dari Feni ini adalah 3. Untuk keterangannya gimana? Nah, di sini udah tertulis bahwa catatan keaktifan siswa ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan siswa. Dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung begitu ya. Untuk keterangannya, penilaian dilakukan dengan cara mencatat seberapa banyak siswa bertanya terkait materi yang telah disampaikan dengan menggunakan angka Romawi, begitu kan. Nah, misal tidak bertanya, itu jumlah skor 0 atau tidak aktif. Misal jumlah skor itu 1 sampai 2, berarti dia sedang atau biasa-biasa saja. Misal total skornya ada 3 sampai 6, berarti dia aktif. Dan total skornya bila lebih dari 6 berarti dia sangat aktif. Nah, perolehan poin yang didapat Feni ini kan jadinya totalnya 3. Berarti keterangannya dia adalah siswa yang aktif begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita beranjak ke lampiran 2, yaitu instrumen penilaian pengetahuan, kisi-kisi soal, dan tabel penilaian. Kembali aku ingatkan pada teman-teman, identitas ya, jangan lupa. Nah, untuk kisi-kisi soal, ini aku cuma mengambil contoh 1 soal aja ya, dimana terdapat komponen nomor, kompetensi dasar, pertanyaan yang akan diajukan begitu, bentuk soalnya gimana, dan keterangan. Keterangan ini adalah jumlah soalnya. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama adalah memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Pertanyaan yang aku buat ini yaitu sebutkan hasil kebudayaan manusia purba berdasarkan periodisasi zaman batu serta berikan contoh, begitu ya. Bentuk soalnya ini berupa uraian dan jumlah soalnya hanya 1. Kemudian tabel penilaian pengetahuannya ini gimana? Nah, di sini kriteria yang mau aku nilai adalah kelengkapan penyebutan periodisasi, penjelasan lengkap, penjelasan kurang lengkap, penjelasan salah, begitu. Sekali lagi aku tekankan buat teman-teman, untuk kriteria penilaian ini sebenarnya lebih ke ini sih ya, penilaian pengetahuan ini sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing begitu ya. Jadi, kalaupun beda dari ini ya silakan, karena ini juga mungkin ada yang lebih akurat penilaiannya begitu kan ya, karena bentuk soal uraian itu kan penilaiannya lebih ke subjektif begitu. Jadi untuk mengurangi kesubjektifan begitu, teman-teman bisa menambah komponen lain dalam kriteria penilaian ini. Nah, di sini aku mengambil selang skor untuk kelengkapan penyebutan periodisasi antara 2 hingga 5. Kemudian penjelasan lengkap itu dapat skor 12 sampai 15. Untuk penjelasan yang kurang lengkap itu 2 sampai 5 skornya, dan penjelasan salah 0 sampai 2. Ya, hitung-hitung istilahnya, kalau istilah Jawanya itu upah nulis gitu ya. Nah, total skor dari semuanya ini 25. Nah, kemudian di lampiran ketiga ini tentang tugas individu ya. Oke.
Nah, jangan lupa identitas juga. Yang pertama adalah tabel penilaian portofolio berupa resume, begitu. Kriteria yang aku ambil adalah kelengkapan materi yang disusun, kemudian sumber yang dipakai itu relevan atau tidak, begitu. Dan yang ketiga adalah keteraturan penyusunan materi. Skornya adalah untuk kelengkapan materi 45-50 poin, untuk sumber yang dipakai itu antara relevan atau tidaknya, itu 25-30 poin. Untuk keteraturan penyusunan materi itu 15-20 poin dengan total skor 100 poin. Keterangannya gimana? Itu yang pertama adalah penilaian dilakukan untuk memenuhi tugas keterampilan. Jadi ini untuk penilaian keterampilan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah penilaian dilakukan setelah siswa mengumpulkan tugas resume. Ya iyalah, karena ini kan untuk penilaian resume ya, jadi harus dikumpulkan dulu baru bisa dinilai. Dan yang ketiga adalah aspek yang dinilai meliputi kelengkapan materi, kerelevanan sumber, dan juga keteraturan siswa dalam menyusun resume. Oke, selanjutnya adalah LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang mana digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Ingat ya, tujuan utama dari LKPD ini adalah untuk membantu proses belajar mengajar, bukan untuk penilaian atau pengukuran kemampuan peserta didik begitu. Tapi kalau misal teman-teman yang mau jadi guru menggunakan LKPD ini untuk menilai aspek tertentu begitu ya, misal ya boleh juga sih, tapi karena fungsi utamanya bukan itu ya lebih baik teman-teman buat cara lain untuk menilai peserta didik begitu. Nah, di LKPD ini aku menyantumkan ini identitas sama materi, tema ya, tema materi yang akan dibahas begitu ya. Kemudian kembali aku cantumkan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan begitu ya. Jadi untuk mengingatkan begitu. Kompetensi dasarnya sama kayak yang di RPP Inspiratif tadi, yaitu 3.4, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kemudian kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan, begitu ya. Untuk IPK-nya juga sama. Nah, di sini untuk LKPD jangan lupa dicantumkan untuk petunjuk pengerjaannya ya. Ini yang pertama, kelas dibagi menjadi kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Jadi masing-masing kelompok itu ada 5 siswa begitu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap kelompok berdiskusi mengenai gambar-gambar hasil kebudayaan manusia purba di bawah berdasarkan A. Di zaman apa hasil kebudayaan tersebut berkembang? B. Bagaimana ciri fisik hasil kebudayaan tersebut? C. Apa fungsi hasil kebudayaan tersebut? D. Bagaimana manusia purba menggunakan hasil kebudayaan tersebut? Kemudian yang ketiga adalah siswa menyusun hasil diskusi di lembar yang telah disediakan oleh guru. Nah, jadi LKPD ini kayak karena materinya tentang hasil kebudayaan, jadi di sini aku cantumkan stimulusnya berupa gambar-gambar hasil kebudayaan berupa kapak lonjong,
Yang kedua adalah kapak genggam. Yang ketiga, alat serbih. Yang keempat adalah sarkofagus. Dan yang kelima adalah kapak corong. Nah, kenapa aku ambil materi ini? Lebih tepatnya ke hasil-hasil kebudayaan kayak gini ya, karena sekali lagi, karena fungsi dari LKPD adalah untuk memperlancar proses belajar mengajar. Jadi tujuan utamaku ini adalah supaya peserta didik ini lebih paham tentang bagaimana bentuk-bentuk hasil kebudayaan manusia purba begitu. Ya, untuk lembar jawabannya sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Ya, begitu. Nah, sekian penjelasan aku tentang RPPJJ atau RPP daring kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Oke teman-teman, bye-bye. Terima kasih.